Mbak boleh tahu nggak tantangan bekerja di bidang ini dengan mungkin mohon maaf ini seorang Cewek. perempuan, gitu. Zaman sekarang sama dulu beda ya. Kalau Iya. saya tantangannya kayak merasa lebih berat. Karena terjun di dunia rokok dan tembakau, di dunia laki-laki. Iya, Ya iya. kan? Kita selalu wanita itu seperti diremehkan. Oh, oke. Dianggap oke lah begitu kan. Iya, iya, iya. Kamu bisa tak? Bisakah? Gitu. Dulu pun tim kami marketing tuh banyak cowok. Sekarang beda. Tim marketing di tempat kami di Wismilak banyak ceweknya. Justru malah lebih membuat nuansa yang berbeda ya. Iya, iya, Ya, iya. saya bilang sih perubahan ini baik juga karena apa ya, kita jadi nggak bosan gitu dengan dunia ini gitu. Iya, iya, iya. Halo, Entox. Ketemu lagi di episode Entox yang kali ini luar biasa sekali. Ada seorang cewek, jilbaban, tapi ahli sigar atau cerutu. Mungil nggak kelihatan kalau beliau ada seorang ahli sigar dari Wismilak. Nah, seperti apa profesinya dan kenapa sampai berjebur jadi seorang ahli sigar? Itu kita akan korek-korek di sini dengan Mbak Nana Irawati. Mbak Nana, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Mbak. Sehat selalu. Sehat terus dong. Iya, iya, iya. Itu Omikron takut kok deket sama ahli sigar. Iya. Si Om Imron menjauh sebentar ya. Belum Takut. sempat sih ya. Corona takut, yang datang koroni. Oh iya, 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 iya. Koloni yang pada datang kan gitu. Mbak, oke, bisa cerita nggak awal mulanya hingga menjadi seorang ahli sigar dan ahli sigarnya nanti seperti apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Pertama kali dulu, dulu backgroundnya apa Mbak? Apakah pertanian? Atau apa? Teknik industri tembakau. Nah, apa Mbak? Background saya lulusan sastra Inggris. Oke, Oh, sastra iya, Inggris ya. iya, Oke, iya. oke. Jadi background saya di pengalaman hanya bahasa Inggris ya. Oke, Iya, kan setahu iya. saya kan kalau sigar kan terkait dengan pertanian kan. Iya, Karena betul. tembakau. Tembakau. Nah, ternyata sastra Inggris. Ya, dari sastra Inggris, saya awal mula jadi sekretaris. Hmm. Sekretaris di Wismilak. Di Wismilak. Ya, di PT Gelora Jaya. Sejak 2003. Oke. Lalu tahun 2010-2011 ya, saya dipercaya untuk megang sigar. Sigar, oke. Berarti background awalnya pengalamannya sebenarnya ada sebagai seorang sekretaris ini kan. Betul, betul. Jadi Umum kan- ya, umum Iya, iya, sekali iya, kan iya. sastra Inggris itu pasti di Betul. arahnya kalau nggak hubungan internasional, atau segala macam Iya, sekretaris, iya, iya, iya. entrepreneur, Iya, iya, iya. atau pengajar. Iya, iya, iya. Ternyata jadi sekretaris dari Wismilak karena seperti itu. Nah, berarti sifatnya kan bekerja sebenarnya pada saat itu membantu dari apa user ya atasannya kan terkait dengan Betul. administrasi dan sebagainya kan gitu. Nah, sepanjang 10 tahun kan sebenarnya kalau tugas sekretaris kan masa ada hubungannya dengan persigaran gitu. Tiba-tiba masuk ke sana kejebur gitu gimana ceritanya? Karena agak-agak jauh kan gitu loh. Sebenarnya nggak jauh juga. Nggak jauh ya, juga. oke. Karena saya sekretaris seorang yang menciptakan Cerutu Wismilak awalnya. Oke, gitu. Oh, iya. Jadi iya. beliau almarhum Sugeng Pangestu, Sugeng Pangestu. ya, yang menciptakan Cerutu Bismillah awal. Nah dari sana saya belajar banyak dari beliau. Oke. Sejak setelah beliau pass away sekitar tahun 2004 ya, 2005 itu saya handle sendiri semua yang berkaitan tentang sigar. Sigar. Betul. Oke. Jadi administratif ya, masih Iya, iya, administratif, iya, iya, masih iya. belum yang ke arah sana. Iya, iya. administratif. Betul, betul. Nah, 2005 mulai menghandle tentang administratifnya di Iya, Sigar ya. betul. Nah, secara tidak langsung berarti terkait dengan apa istilahnya raw materialnya juga Iya. harus ngecekkan dan sebagainya. Itu apakah secara langsung ditugasin, apakah secara tidak langsung? Saya tidak langsung. Oke. Saya tidak langsung. Jadi Gimana? saya awalnya kan memang
bekerja sama dengan semua yang membuat sigar ini. Mulai dari penataan material, ya kan, mulai dari blendingnya, gitu. Mulai dari pengiriman barang sampai penjualan barang. Jadi dari hulu ke hilirnya saya sudah diajarin gitu, karena sebagai sekretaris saya harus mengetahui semua lah paling tidak apa yang dibutuhkan oleh user, oleh atasan saya, ya kan. Terus relasi-relasi beliau juga banyak gitu relasi terus terang dari mulai dari dinas, ya kan, dinas-dinas mungkin kalau di Jember dulu ada dinas pertaniannya, ya kan, dinas tembakau itu di bagian lembaga tembakau. Dari sana secara nggak langsung pengalaman itu banyak menjadikan ilmu buat saya. Tapi kan sebenarnya banyak ya cowok-cowok juga ya yang misalnya ini maksudnya ya kan memang mungkin kita memang cepat belajar gitu ya, tapi kan kalaupun seperti itu kan bisa juga banyak juga staff-staff yang waktu itu cowok yang kayaknya mungkin dengan itu lebih cocok gitu loh untuk pekerjaannya gitu loh. Pada awal saya sekretaris 2003, zaman itu memang cerutu lokal ya, cerutu Indonesia itu belum begitu berkembang kayak sekarang. Yang berkembang itu cerutu impor. Ya, kita tahu Kuba dari Dominika, Nicaragua, pokoknya semua impor. Dan impor tuh harganya mahal sekali. Walaupun tidak semahal sekarang memang. Jadi zaman itu juga cukup mahal dan perokoknya adalah orang-orang high class, betul, gitu ya. Pada saat itu cerutu itu dianggap barang yang apa ya? Eksklusif ya. Eksklusif. Sampai sekarang pun juga masih eksklusif. Masih sekarang ya, masih. Cuman ada pergeseran ini. Sekarang kita mulai gaya hidup, lifestyle. Kalau dulu zaman era saya muda kayak masih terlalu eksklusif sekali. Betul. Kalau sekarang lebih ke dan udah senior kan istilahnya. Betul sekali. Jadi pejabat aja. Jadi kita tuh kayak mau nyoba kayak enggak gitu kan, terlalu ragu. Pendekatan yang muda tuh memang dari wanita. Pendekatan untuk ya mungkin lebih ke serve ya, karena waktu itu kan kita kan penjualan. Ke serve. Jadi yang lebih luas itu rokok ada banyak cewek kok. Iya. Makanya ini sih penasaran tadi karena terus jadi ahlinya. Dari sana lebih mudah apa ya? Kita bergaul. Saya walaupun ya mungkin hanya sekretaris ya, seorang sekretaris, tapi dengan relasinya atasan saya yang cukup banyak itu tadi dan cukup tinggi juga kelasnya, mulai apa ada apa ya, lebih mudah lah gitu ya, ngobrolnya enak, lebih masuknya lebih enak, ngajak ngobrol bapak-bapaknya gitu lebih enak lah ya. Saya dulu masih umur 24 lah. Jadi ngobrolnya udah sama bapak-bapak ya? Jadi zaman itu saya umur 24 itu yang ngobrolnya sama bapak-bapak. Dan mereka wah kayak ngobrol kayak anak sendiri. Dari sana pengalaman saya lebih mudah untuk menerima cerutu juga ya. Oh, pengalaman beliau, pengalaman yang menceritakan ke saya tentang cerutu A, B, C itu saya banyak. Walaupun saya nggak nyerutu ya, tapi saya tahu ini cerutu ini rasanya seperti ini, cerutu ini rasanya oh gitu ya Pak. Ada merek A, merek B, banyak sekali. Jadi dapat insight banyak ya. Banyak insight, betul. Oke, terus akhirnya tadi karena relasi dan sebagainya kebawa sampai berapa lama ini Mbak? Sampai sekarang ini ya? Sampai sekarang. Kalau sekarang apalagi setelah saya dipercaya untuk pegang sigar. Jadi saya benar-benar nyemplung di sana. Jadi untuk pegang sigar bukan itu administrasi iya. Nyemplung itu berarti ke apa? Ke produksinya juga. juga. Jadi saya harus tahu untuk produksi berapa sampai dengan penjualan berapa. Oh, mulai gitu. dari bahan baku pasti kan. Jadi kayak inilah, kayak unit bisnisnya itu yang sigar kayak gitu. Oh, oke. Walaupun tidak in charge langsung, tapi saya bekerja sama dengan mereka yang di pabrik gitu kan. Berarti kan kualitas tembakau jenis A, B, C tahu semua ya Mbak? Yang saya tahu pokoknya saya minta yang bagus. Kalau sedalam itu saya enggak ya, karena memang itu kan ranahnya ke grader apa yang ahlinya lah ya. Yang pinter. Tapi kalau saya yang pasti saya minta yang bagus. Saya minta yang bagus dan saya coba enak. Coba enak. Jadi kalau saya misalnya orang jual pakaian kan harus coba pakaiannya kan. Kemudian ini orang enak. jual minuman kan harus coba minumannya. Orang jual sigar harus coba sigarnya.
Gimana? Gitu. Padahal dulu ceritanya katanya paling bonci sama perokok. Betul Bahkan orang sekali. tuanya bapaknya perokok tuh bonci. Sekarang malah lebih tinggi levelnya daripada babenya kan gitu. Saya belajar merokok itu beda sama sigar. Oke. Oke, jadi kalau merokok itu yang saya tahu dulu, Iya, iya. itu kan Iya, iya, iya. tata keramanya nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Tapi kalau sigar itu penuh dengan tata krama. Wih, gimana toh? Jadi kalau merokok kan warkop. Kalau merokok kan kadang bisa sambil jalan. Iya, iya, iya. Enggak, kalau nyigar kita sambil duduk, Oh, nyantai, duduknya manis menikmati, ya. gitu kan. Punya kelas tersendiri, Pak. Iya. Oke. Terus merokok, menyigar itu beda sama merokok karena merokok itu kadang orang itu dihisap tuh, Iya. ditelan ya asapnya ya. Oh, Kalau Kelarin. sigar enggak. Oke. Sigar hanya dikulum saja. Dikulum aja. Oh. Dan kita tidak menyarankan. Saya sendiri kalau memberikan produk knowledge itu menyarankan jangan ditelan. Oke. Karena apa? Sensorik untuk rasa itu nggak ada di dalam tenggorokan sampai paru-paru. nggak ada. Oh, iya, iya. Kita merasakan enak tuh hanya Di di mulut. sini. Oke, oke. Iya kan? Heeh. Nah itu sebenarnya. Jadi ada secara ilmiahnya. Oke. Ya, ya, ya. Jadi ya, kalau ya, saya ya. ini hanya bisa bertanya, nggak bisa membayangkan. Coba dibayangkan. Jadi sekarang yang divisi yang dipegang oleh Mbak Nana apa tuh, Mbak? Divisi sigar dan modern trade. Cigar Modern Trade. Berarti penjualan ya? Ya, bagian Oke. penjualan. Berarti termasuk QC-nya ya? Oh, QC ada bagian sendiri. Ada Mbak. sendiri. Iya. Nggak, pokoknya nggak masuk ranah Iya, iya, produksinya Ya, lah. cuman mereka memberikan contoh ini layak atau tidak seperti terus itu. Anda mencobanya dulu. Ya, betul sekali. Mbak, Ada ini berapa di- jenis sih cigar itu iya. sebenarnya? Kenapa? Ada berapa jenis sih cigar itu sebenarnya? Kok jenis banyak ya kalau jenis. Kita kan type-nya mulai dari ukuran dulu. Yang kecil kan sampai yang Ya, gede itu ada mulai tuh, dari itu kecil gimana sampai tuh? besar gitu. Oke. Kalau yang kecil kita nggak produksi yang kecil sih memang, yang sigarilos, cerutu kecil tuh nggak. Kita produksi cerutu yang premium memang. Oh. Yang premium itu yang long filler, yang daunnya utuh, jadi bukan yang rajangan. Oh, utuh tuh berarti dia cuma digulung Di- tok. Iya, digulung aja. Ini semua daun utuh Heeh. yang digulung. Oh, oke. Terus ngelemnya pakai apa? Ngelemnya kita pakai bukan lem Iya. bukan lem, bukan lem uhu ya, bukan. Bukan juga nasi ya. Semua bahannya bahan alami. Oke. Jadi lemnya kita pakai lem kanji. Oh, kanji. Oke, oke. Oke, oke. Jadi ini hanya daun, jadi herbal loh ini. Sorry, saya nggak ini ya, tidak menyarankan untuk ini ya. Ini hanya untuk kalau Ya. rokok itu, kalau rokok 18 plus. Kalau cerutu 21 plus. Oh, oke. Tapi herbal loh, kayak minuman herbal loh. Maksudnya memang terbuat dari Ya. Iya, iya. daun iya. alami, tidak ada bahan-bahan campuran. Di dalamnya juga itu semuanya Nggak ada kayak saus-sausnya Nggak gitu. Nggak ada, ini beda sama rokok. Jadi memang pure ini daun. Oh, oke. Daun tembakau Iya, yang iya. sudah difermentasi, yang sudah Kalau saya tahu layak. itu pernah ini apa Gimana? dibikin kayak bobin-bobin apa kok yang dimasuk ke bobin. Jadi dia dicetak-cetak yang kemudian cetakannya kayak gimana ya? Kayak oval-oval kayak gitu. itu shot filler. filler. Oh. Shot filler ada, Yang jadi kecil. itu yang untuk yang kecil-kecil. Oh, untuk yang kecil-kecil. Ada juga agak besar, tapi dia memang shot filler ya. Itu Kalau pakai ini yang molding, utuh iya. ya. Kalau ini yang utuh, Oh, oke, oke. gitu. Jadi Iya, kalau iya. shot filler bisa pakai mesin. Iya, Kalau iya, ini iya. semua hand roll. Jadi kita semua SDM yang untuk ini itu hand roll, Oh. pakai tangan, tidak pakai Pakai mesin. mesin. Enggak. Ini nggak pengaruh ya apa namanya tangannya keringetan atau apa gitu kan? Jadi rasanya agak-agak gimana gitu kan? Keras atau gimana? Bumbunya itu ya. Bumbunya. Kalau makanan paling enak tuh ya. Semakin tujuannya berkeringat tuh semakin. Sebelumnya pasti sudah cuci tangan kan, Iya, sudah iya, bersih. iya, iya, Dan paling iya. enggak kita sudah menjaga itu semua dari Segala kemungkinan, segala kemungkinan. iya. Kita pun kalau memang lagi hand roll tuh semua nih Pakai cap. pakai cap. Iya, 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 iya. Ini berarti yang ada ini adalah diekspor atau dipasarkan di lokal juga? Masih di lokal saja. Oh, masih di lokal ya. ekspor ya. Belum. Oh, Cuman oke. memang beberapa banyak turis ya yang bawa ini dari Bali. Jadi misalnya kalau memang dari Bali as souvenir dibawa ke negaranya. Oh. Sometimes dulu sebelum corona ini ya. Iya, iya. Jadi kita banyak juga dari permintaan dari luar negeri. Kita kirim oke. akhirnya karena memang mereka kayak kangen gitu ya. Iya, Saya iya. nggak bisa pergi ke sana, nggak bisa pergi ke Indonesia lagi. Cuman kendalanya memang tidak bisa banyak. Oh. Terbatas.
Karena aturan. Iya, karena aturan. Karena aturan. Paling banyak 25 batang apa nggak gitu salah. ya? Iya. Oke. Jadi, dan teksnya juga lumayan. Jadi teks masuknya di negara sana. Iya. Tapi ada possibility untuk ekspor nggak nantinya? Pasti ada. Iya. Cuman kita masih belum ke sana karena memang produksi kita masih cukup terbatas. Oke, Mbak, kayak posisi atau jabatan seperti Mbak ini kalau misalnya apa ya dikaderkan gitu, dikaderkan itu Iya. banyak enaknya itu apa? Atau kader yang sekarang ada ini adalah apa ya, cowok atau cewek kayak gitu? Saya dengan tim saya juga mencoba mengkaderkan. Jadi kita terus kasih develop juga ke tim saya. Cuman memang namanya cerutu ini agak beda ya dengan pekerjaan yang biasa. Iya. Jadi dia harus ada feel apa ya? As a hobby ya. Bukan gitu. hobi juga ya. Feel apa ya? Apa kayak panggilan gitu? Waduh, panggilan. Feel mencintai apa namanya? penghayatan mungkin Benar-benar bukan? menyukai. Jadi karena tidak semua orang itu kerja cocok sama tembakau kan. Iya, Walaupun dia betul. kerja di rokok, Iya, dia nggak merokok. Iya. Tapi kalau cerutu Ya, dia rokok sama cerutu beda harus sih. paham, harus paham. Jadi saya nggak menyarankan juga, tapi paling nggak dia harus paham. Oke. Paham itu paham apanya? Paham mulai dari Bahan bakunya. bahan bakunya, paham mulai bagaimana menyukai ini. Baunya gimana sih? Karena ini Kan gini toh, kalau namanya bikin kan asal bahannya ada ya sudah digulung. Kayak gitu. Sepemahaman orang awam biasa dengan burung kayak gitu. Iya, artinya kan ini membuat sesuatu, mau bikin kue lah gitu ya. Pokoknya Iya. ngerti ini bahannya disuruh begini sesuai SOP, sesuai yang diharapkan udah nggak cukup itu. satu daun dari satu tanaman itu bisa beda. Beda itu beda apa? Kualitas ya. Beda kualitas, beda yang pasti kita beda untuk rasa. Oh. Intensitas rasanya itu memang di atas. Jadi pemakaiannya pun beda. Daun yang atas kita biasa kita pakai untuk filler. Untuk daun bawah, tengah itu kita pakai untuk wrapper dan binder. Jadi penggunaannya daun dari atas sampai bawah itu beda. Oke, Dan itu berarti gini, harus dicampur. ada passionnya tersendiri ya kalau Harus ada passion, benar. Tadi nyari kata-kata passion susah banget ya. Mbak, dan luar biasa ternyata di tempatnya Mbak Nana ini di Bismillah Sigar ini ahli sigarnya di pusat tuh cewek semua. Betul Cewek sekali. semua. Cewek semua. Gitu ya, nggak bisa, susah menularkan ke cowok gitu. Ada cabang cowok. Ada, kalau di cabang kita cowok. Oh, oke. Karena kalau yang di pusat ini kita juga backbone-nya kuat di administrasi. Oh, Oke. iya. Karena kalau cowok kan biasa ya. Kalau untuk administrasi malas banget. Iya. Oke. Jadi kalau cerutu ini memang selain tadi passion ya, udah Iya, ketemu iya, kata-kata passionnya. Passion di cerutu, passion di tembakaunya. Jadi benar-benar harus kalau cinta kayak sama tumbuhan ya, itu kan harus dirawat. Cerutu itu harus dirawat, beda sama rokok. Jadi kalau rokok itu diproduksi langsung dihisap. Ini enggak. Oh, harus disimpan dulu. Cerutu itu harus disimpan Di suhu tertentu ya. di suhu tertentu, di penyimpanan tertentu. Kita mengeluarkannya dari pabrik setelah diproduksi 6 bulan. Oh. Setelah 6 bulan baru kita pasarkan. Oh iya, jangan panjang-panjang. Karena dia perlu fermentasi, Oh. perlu di aging. Kita ngomongnya nggak fermentasi ya. Kalau fermentasi kan iya, seperti iya. itu jadi tape. Enggak, Iya. ini perlu aging. Di aging ya. oke. Itu coklat itu karena daunnya memang sudah berwarna coklat. Sudah gitu ya? berwarna. Cuman karena dia kan komposisinya bermacam-macam daun nih. Ya. Nah, dari bermacam-macam daun itu agar bisa menjadikan rasa yang menjadi Oke. satu, dia tuh harus aging, harus marrying, harus apa namanya, harus Ada gabung. marinasinya dulu lah kan biar Marrying rasanya lebih kok. komplek kan gitu. Bersenyawa. Nah, kalau rokok langsung dipasarin kan. Rokok harus pasarkan. Kalau ini tidak bisa. That's why harganya cukup. Itu dia kenapa Quite investasinya expensive, cukup tinggi. Oke. Makanya harganya juga cukup mahal. That's why Begitu. kenapa juga sampai kemasannya pun juga cukup eksklusif kan gitu loh. Ya. Oke. Karena pemakainya juga eksklusif juga. Dan cerutu bisa bertahan sampai 10 tahun. Oh gitu. Oh iya. Bahkan Kalau- lebih Oh, jadi Cuman- awan gitu ya. bisa. Cuman memang kebanyakan dia peaknya di 10 tahun, setelah itu dari segi rasa dia akan Turun. mellow, turun. Oh,
jadi dibiarkan selama bertahun-tahun sampai 10 tahun. Oh iya, makanya limited edition tahun sekian tambah lebih mahal. Gitu ya. Kayak ini limited edition. Bilang aja udah tua gitu. Benerin ya, limited edition. Oke. Bapak, ini kan kita sedang ini memberikan insight kepada teman-teman muda yang akan berkarir, yang akan memilih karir atau mereka sekarang sedang galau dengan karirnya gitu ya. Nah, mungkin supaya ini bisa menjadi, ini menganjurkan nggak sih ini menjadi salah satu pilihan profesi? Pasti menganjurkan. Oke, pasti dong. Pasti ya, oke. Lalu kalau sudah Selain menggiurkan, menggiurkan harganya mahal loh. Oh, Kalau bisa jualan, gitu, oke. Jualan apa? Jualan sigar. Jualan apa? Jualan rokok. Beda kan? Beda, lebih eksklusif juga kan. Iya. Lebih bergaya. Oke. Jalurnya gimana tuh, Mbak? Jalurnya atau persyaratannya ini Kalau Mbak idealnya Nana kan seperti memang, apa gitu? apa ya? Dari sekretaris kan. Tapi apakah Tidak semuanya kan harus itu kayak gitu termasuk kan? beruntung ya. Betul. Beruntung alurnya dan jalurnya dibukakan. Betul. Nah, idealnya gimana dan prosesnya? Kalau idealnya, saya bisa menyarankan sih paling tidak semua pengalaman tuh penting. Ya, satu pengalaman penting. Pengalaman apa dulu? Pengalaman di industri bekerja. rokok. Kalau memang mau ke sigar ya berarti harus di industri rokok, Iya. ya kan? Di industri tembakau dan rokok. Oke, berarti pertanian. Pertanian Oke, itu pasti lebih mudah, Lebih ya kan? Iya. Lebih langsung klik. Sudah begitu. tahu anatominya daun Betul. itu kan. Kalau saya kan belajarnya cukup lama, otodidak juga kan saya belajar. teknik industri. Jadi memang harus di dunia itu Oke. lebih mudahnya. Kalau teman-teman di pabrik pasti dari pertanian banyak kan. Iya. Ini Agrobis seberapa lah paling banyak? tidak. Ini seberapa banyak sih kayak di pabriknya untuk cerutu sigar sendiri ini berapa banyak karyawan? Kalau karyawan cerutu pelintingnya ya, Iya. pelintingnya kita tidak begitu banyak karena memang oke. limited kan ya. Limited, ya. Limited, sekitar sekarang ini 12 nih. Oh, oke. 12 orang untuk pelintingnya. Iya. Dan Oke. kebanyakan cewek ya. Banyak kan cewek. Banyak kan cewek. Oke, pelintingnya Yang cowok karena yang bagian-bagian telaten. material, ngambilin material gitu. Tapi untuk yang melinting semua. Karena ini ya butuh ke Semua wanita. pelatihan, Betul. Mulai penelitian. dari yang di sana pun juga di kebun atau di tempat itu kan juga yang memilih. Yang milih daun tembakau kan ke juga ibu-ibu, betul. Ya, kalau saya lihat itu terus Satu lebih telaten, Iya. kedua lebih jeli. Oke. Oke. Ini nggak boleh ya bolong dikit gitu nggak boleh ya? Oh nggak boleh. Daun ini kalau bolong sedikit udah reject. Oh, oke. Bukan shock itu kan kalau shock kan dirajangin kan. Iya. Jadi kalau yang daun yang wrapper ini benar-benar yang daun mahal. Oke, Ini nggak oke, boleh oke, robek, oke. nggak boleh Oke. bolong. Kan kualitas tembakau dan panen kan sekarang banyak berhubungan juga dengan cuaca kan Mbak. Ya. Itu gimana kan produksi Semua ini kan hasil berarti terkait bumi, dengan itu. semua hasil bumi Betul. terkait dengan cuaca. Nah, kalau yang ini kan juga nggak akhirnya kan lebih limited lagi kan atau gimana? Source-nya di Jember cukup banyak masih. Oh, sorry. Jadi jangan khawatir. kalau Jangan mau cari khawatir sinyal masih ya. ada. Kita Iya. produksi Jember itu banyak sekali sampai diekspor kan? Iya. Iya. Daun tembakau kita cukup banyak sekali. Salah satu Iya. penghasil tembakau. Penghasil tembakau terbesar Indonesia. Iya. Makanya itu di UI terus. Diriui terus. Oke. Iya. Oke, Mbak, rasanya gimana sih Mbak? Sigar itu dengan rokok beda ya? Beda dong, beda, pasti beda. Oke. Katanya Cerutu ini pernah bisa nyigar. berbeda-beda. Ya, sigar nggak Pernah merokok. Alhamdulillah nggak pernah juga merokok. Jadi cerutu itu dari kombinasi beberapa daun bisa menghasilkan rasa yang berbeda. Nah, berarti setiap cerutu itu belum tentu ini rasanya sama atau ada harus experience masing-masing. atau harus ada sama, harus sama. Kalau kita kan kalau yang satu merek ya cerutu Wismillah kan ada yang nih Wismillah Corona, Iya. bukan coronavirus ya. Oh, Bukan. iya. Ini Corona itu berdasarkan Saya kaget, sizes. Iya. Sizes. Jadi Wismillah Corona. Ha-ha. Wismillah Corona ini ada sizes yang agak lebih besar namanya Wismillah Robusto. Oh, oke. Gitu. Dia sizesnya lebih besar ukurannya. Tapi secara rasa Kalau dari rasa, karena kita satu jenis, itu intensitas rasanya atau note-nya sama. oke. Note-nya sama. Namun strength-nya beda. Karena apa? Ini besar, ini kecil, yang robusto lebih besar. Oh, jadi lebih strength-nya
lebih besar yang robusto tadi ya, kalau tebal. Betul, komposisinya lebih banyak tembakaunya yang robusto karena dia lebih besar. Nah ini yang robusto lebih besar. Ini gini nih rasanya tapi harus sama ya. Kalau misalnya kayak rokok kan harus sama nih supaya penggemarnya ya udah taunya rasanya gitu. Kalau ini itu tugasnya blend. Iya sih. Oh. Tugasnya blender di situ. Dia harus kalau menyamakan ya. Kalau tembakau kalau ini kan Menyamakan tadi resep. murni dari daun tembakau. Ya. Nah, blendernya itu blendernya berperannya di mana? Di komposisinya. Oh, jadi harus berapanya ini dan ininya. Betul. Oh, Dari gitu. komposisinya. Kalau meleng dikit ngantuk gitu ya, lupa itu udah. Gajinya blender gede. Iya, jadi nggak boleh ngelamun kalau gitu buat Gajinya itu. gede. Karena resepnya di situ. Iya. Oke. Nah, kita ada yang beda lagi, yang klasiko itu beda lagi karena memang daunnya beda, rasanya beda. Oke. Ada Walaupun berapa varian dia sih? ukurannya robusto. Ada berapa varian sih? Wismilak ini ada Wismilak robusto klasik, Wismilak premium selection, Wismilak klasiko. Oh, oke. Ya, Ada ini tiga secara ya? ada 3. Cuman Tapi dari size-nya juga ya, yang masing-masing. selection ini ada 3 size. Ada Corona, Robusto dan Petit. Yang kecil. Petit yang kecil. Iya. Bahkan sampai koreknya pun beda lagi tuh. Itu korek atau gimana? Apa sih? Koreknya bentuknya torch. Torch. Jadi yang seperti Truk gitu tuh. bukan yang seperti apa Terus ada namanya? pemotongnya juga ya? Ada pemotongnya. Oh jadi betul. harus dipotong dulu kan gitu? Harus dipotong, ujungnya ini harus dipotong untuk dihisap. Oh. Ini yang dibakar. Oh, Begitu. oke. Perbedaannya di sana. Oke, beda sama rokok itu ya. Nah, koreknya harus yang kayak gini. Oh, Bentuknya. koreknya Terus pemotongnya kayak gitu. Pemotongnya ya. Oke. Tapi kalau yang bapak-bapak dulu ngajarin saya, itu dia masih pakai korek, ngerti korek apa yang panjang? Jadi korek chest itu, Chest. korek apa? Korek kayu. Iya. Tapi yang panjang sekian. Oh. Cuma sekarang jarang kan. Iya. Kan kecil-kecil. Itu kan juga udah jarang juga sih. Semua udah lebih modern. Iya. Mbak boleh tahu nggak tantangan bekerja di bidang ini dengan mungkin mohon maaf ini seorang Cewek. perempuan, gitu. Baik. Jadi kan ini misalnya ada cewek nih yang iya, berminat betul. gitu, terus kira-kira, waduh nanti tangan-tangan dari keluargaku nih besar nih kayak gitu betul. Nah kan dia takut terus nih, gimana sharing sekalian ngatasinnya sampai sekarang juga Mungkin sukses. zaman sekarang sama dulu beda ya. Kalau Iya. saya tantangannya kayak merasa lebih berat. Karena terjun di dunia rokok dan tembakau, di dunia laki-laki. Iya. Ya kan? Kita selalu wanita itu seperti diremehkan, Oh, oke. dianggap oke lah begitu kan. Iya. Kamu bisakah? Gitu. Dulu pun tim kami marketing tuh banyak cowok. Sekarang beda. Tim marketing di tempat kami di Wismilak banyak ceweknya. Justru malah lebih membuat nuansa yang berbeda ya. Iya. Ya, saya bilang sih perubahan ini baik juga karena apa ya, kita jadi nggak bosan gitu dengan dunia ini gitu. Jadi dulu menurut dulu ya itu rokok tuh dunia laki-laki. Iya betul. Cerut tuh dunia laki-laki. Sekarang nggak juga. Oke, jadi lebih mudah lah untuk diterima sekarang kan? Ya, Karena lebih juga mudah. Bisa masuk ke industri Rokok. dan sigaret. Dan banyak juga, betul. Iya. Semakin banyak sih. Semakin banyak. Oke. Dulu waktu itu ngatasi tantangannya gimana tuh Mbak? Ngatasi tantangan ya harus berani gitu aja. Saya mau nggak mau saya harus bisa gitu ya. Cek aja ya. Cek aja. Jadi Ini dulu kan kalau saya ketika masih muda dulu ngeliat cewek perokok itu kan rasanya seperti gimana dulu kan gitu loh. Nah, Ya. apalagi cerutu kan gitu. seperti terlihat mungkin cewek gimana gitu ya. Iya. Kalau sekarang enggak lah. Yang penting kita semua yang apa kita lakukan tuh bertanggung jawab kan gitu. Iya. Yang kita lakukan berani melakukan ya berani bertanggung jawab. Kamu kerja di sini harus melakukan yang terbaik ya harus yang terbaik. Jadi begitu saya terjun waktu itu dipercaya, saya juga Bapak kok mempercayakan ke saya. Saya ini siapa? Saya hanya seorang sekretaris. Saya dibilang apa? Kamu lebih tahu tentang tembakau daripada kamu lebih tahu tentang cerutu ya, daripada saya. Ya karena proses pembelian dan sebagainya tahu Iya. Karena orang yang tahu, maksudnya yang saat ini kan atasan saya yang sekarang juga taunya
ya ini hanya produk yang dicerutuk. Tapi kamu sudah tahu dulu diajarkan dengan almarhum atasanmu itu udah dari awal, dari mulai bahannya, dari mulai daunnya sampai proses jadi. Sampai jadinya. Saya dapat semangat ya, dapat dukungan juga dari atasan. Memang selama kita kerja ya, kalau nuansa kerja dan atasan itu tidak mendukung, itu sedih kan ya. Rasanya kayak kerja tuh nggak nyaman, kerja tuh kayak dipaksa terus, mau bangun pagi rasanya susah gitu. Saya enggak, karena dapat dukungan, support, ya alhamdulillah, terima kasih sekali saya dipercaya di Bismillah ini. Jadi saya semangat terus, walaupun down dikit, oke semangat lagi. Itu lumayan biasa lah ya. Itu kenapa harus dikasih tatakan tuh gimana? Apakah harus bagaimana? Apa biar nggak setelah dibuka plastiknya harus ditaruh ditatakan atau biar lebih keren aja? Enggak juga. Jadi cerutu ini kan nanti akan masuk ke bibir kita tuh. Kalau kita taruhnya di meja, ini meja nanti kotor gimana? Ya kan, kita harus menghargai ini juga. Hasil dari sebuah cerutu cukup lama. Padahal saya dulu proposal selompet-selompetkan gitu ya. Jadi kita harus menghargai yang buat nih. Iya. Selain memang ini kan kita dihisap masuk ke mulut kan, jadi nggak bisa naruhnya sembarangan. Sembarangan nanti. Iya. Betul. Kotor dong. Iya. Kalau nggak di sini ya kita bisa taruh di sini lah, gitu kan. Beda kan, agak lebih besar kalau cerutu. Apa asbaknya cerutu? Iya. Saya penasaran pengen banana nyerutu aja. Sungguh beneran. Aku takut nanti terganggu semua. Coba Ferry ya. Jadi cerutu ini gimana sih cara cutting? Jadi malu saya. Sampai arah how to menggunakan cerutu gitu. Saya bukan expert, tapi paling tidak saya menikmati. Sebelum kita nyerutu, ini harus dipotong dahulu. Potongnya sedikit aja ya, Potongnya sedikit saja di capnya ini, di lingkarnya. Setelah itu kita bakar. Ya, ini ujung yang dibakar. Untuk membakar nggak harus dekat-dekat. Karena nanti dia akan gosong. Kalau gosong jadi nggak enak. Beda kayak rokok ya. Beda, ya. Karena ini kan cukup torchnya ini cukup kuat ya. Kuat juga. Jadi nggak perlu dihisap sambil dibakar ya. Enggak. Kan dihisap sambil dibakar. Ya, jadi ini kita putar-putar sampai baranya rata. Nah, sampai baranya rata. Setelah bara rata, nah ini bisa dinikmati. Kalau mau baunya. dinikmati dulu. Tembakaunya. Bau tembakaunya. Beda-beda. Jadi misal kalau memang untuk yang daun yang ini, kok ini Javano ya. Kalau daun yang besuki itu lain lagi baunya. Kalau ini Javano, besuki. Kok yang dipakai untuk Bismillah ya kebanyakan itu. Nah, kalau yang Javano ini dia notnya coklat. Gitu. Saya rasa baunya kayak ketika Bu Desa Pak Desa tingwe. Bau tembakau. Nggak keras ya Mbak? Niup apa namanya? Kayak tadi kan Mbak Nana bilang menikmatin aroma rasa coklat dan tembakau yang ngeblend jadi satu. Kalau ada rasa coklatnya dari mana? Dari tembakaunya. Jadi tembakau Javano ini ada karakter-karakternya kan. Kita campur dengan beberapa blend juga yang di fillernya ini ada beberapa komposisi daun ya. Dan ini menciptakan karakter nutty sweet coklat. Jadi campuran rasa. Itu dari pihak blendnya ya yang punya resep. Dan itu karakternya si tembakau ini. Jadi beberapa karakter kan punya beda-beda ya. Beda lagi. Berarti semakin ini sering diisap, itunya akan tetap nyala terus. Betul. Cara megangnya itu gimana sih? Gitu aja? Ya senyamannya sih. Senyamannya. Cara duduknya mesti agak beda. Aduh, begini. Lebih beda ya kalau misalnya rokok sama sigaret itu beda ya. Beda. Ya kita nikmati sambil ngobrol, sambil dengerin musik, enak banget. Oke. Sambil dengerin musik kumpulan masa oke ya? Ya kalau memang senangannya itu ya. Yang penting senyaman mungkin kan. Setiap orang individu punya
sendiri-sendiri. Karena kalau saya lihat kan lebih cocok dengan musik yang lebih relax kan, lebih smooth kan, gitu Ya, memang. Jadi lebih apa ya, menjiwainya atau mas dalam kita juga lebih beda lagi. Nggak mungkin sih kita berkumpul buat ini. Sebenarnya efeknya nikotin kan relaksasi. Relaksasi. Iya. Ya kita tetap harus bertanggung jawab lah ya kalau untuk. Ingat ya, ini untuk 21 tahun ke atas ya. Kalau rokok kan 18 tahun ke atas ya, bukan untuk 21 tahun ke bawah. Nanti kita kena tegur di salah edukasi. Iya, betul sekali. Kita tetap harus tanggung jawab. Jadi semua yang apa ya, hobi kita yang kita lakukan, kita harus tanggung jawab. Jadi kayak seperti ini, rokok cerutu lah kita ngomongnya ya. Ya kita harus menghormati orang yang tidak mencerutu. Kan? Andai kata memang itu tempat yang bukan untuk cerutu, kita juga harus lihat-lihat. Nggak semerta-merta kita egois gitu kan ya. Tiba-tiba yang penting saya punya duit, gitu juga. Kita harus nggak sembarangan tempat untuk bisa mencerutu itu. Betul. Karena aroma ini agak lebih menyengat daripada dibanding rokok. Betul ya. Iya. Karena tembakonya ini semua benar-benar daur itu dari tembakau yang utuh. Jadi ingat ketika saya dulu Bu Desa, kalau saat saya kecil atau Pak Desa saya itu kan ketika ngelinting tembakau untuk tingwe itu kan mirip-mirip seperti itu sih rasanya kan. Cuman kan kalau tingwe itu ngelinting dewe. Ngelinting dewe. Jadi rokok itu produksi sendiri, tembakau itu beli di pasar, ditanjangin sendiri, dijemur, kemudian dikasih kertas untuk linting itu. Iya, kertas rokok, kertas minyak gitu ya? Bukan. Kertas jagung. Nggak tahu kan? Nah, di tingwe itu udah nggak ada filternya, udah langsung dirokok kan, gitu kan, untuk tingwe itu. Ya. Ini nggak pakai filter. Nggak ada pakai filter. Nggak ada filter sama. Cuman kita tidak hisap, cuman hanya dikulum aja. Jadi aroma tembakonya mirip, cuman ini bener-bener lembaran full. Kalau tingwe kan dipajangin kan, nah itu mirip yang short ya. Terus sekali. Keren sih, bahkan bisa jadi souvenir ya Mbak Nana ini. Betul. Semoga aromanya tidak mengganggu ya. Enggak. Ini mengingatkan aroma mas Freddy saya dulu. Nggak tahu Bu Novi. Oke. Keren nih ada cewek ternyata ahli sigar yang di main di benak saya adalah ahli sigar itu adalah cowok kan gitu. Ternyata ini cewek dan bahkan di Wisbela itu di kantor pusatnya adalah mostly cewek ahli sigarnya, yang cowok itu malah di cabang kan gitu. Jadi dan Mbak Nana luar biasa, memulai sebenarnya bukan dari kesengajaan menjadi seorang ahli sigar, backgroundnya awalnya sebagai seorang sekretaris, tapi sekretaris yang mulai dari A sampai Z. Nah itu menangani semua kan, mulai input proses sampai output itu menangani, hingga dipercaya oleh bosnya dulu kan itu untuk mulai memegang sigar ya kan. Betul. Dan berlangsung sampai sekarang. Dan ini adalah produk lokal ya Mbak Nana ya? Produk asli Indonesia. Asli Indonesia, karena dulu kan yang namanya sigar itu kebanyakan import. Nah ternyata sekarang pun juga ada produk-produk dari lokal itu. Dan kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Saya nggak tahu. Bukan. Tapi oke, bahkan di Resto 9 ini pun bisa didapatkan ya, dijual juga di sini di lantai 2. Saya sudah pernah ke sana untuk mencoba melihat ruangannya, juga di ruangan khusus dengan suhu khusus ya. Sehingga kualitasnya terjaga. Dan yang sigar itu ternyata harus di aging dulu selama minim 6 bulan baru bisa dijual. Anda tertarik untuk menjadi seorang ahli sigar? Ini salah satu profesi yang cukup oke dan bisa jadi pilihan. Iya, dan ternyata bukan hanya cowok, cewek pun juga bisa menjadi seorang ahli sigar. Mbak Nana, thank you. Terima kasih Mbak Nana waktunya. Bismillah. Terima kasih. Sukses terus untuk NR Talk. Terima kasih. Ini sekarang kita harus mengucapkan terima kasih kepada Resto 9. Saat ini kita ngobrol di salah satu ruang VIP Resto 9. Jadi ini ruang VIP yang ada karaoke-nya. Jadi Anda kalau bisa mau ke Resto 9 ini bisa booking di sini, bisa karaoke di sini. Di depan kami itu ada TV monitornya, ada karaoke-nya, ada sound systemnya. Jadi bisa di sini, dan good nuansanya dan klasik karena sigarnya juga klasik. Kemudian di lantai 2 kalau Anda pengen menikmati musik sambil minum wine, sambil sigar gitu kan, bisa di Jazz Max Jazz itu di lantai 2. Jadi
minum wine sambil mencerutu itu bisa di sana. Bahkan beberapa sesi itu akan ada sale untuk wine-nya. Itu jadi menarik kalau gitu. Kalau kita ke restoran itu bukan serasa ke resto ya? Iya. Kayak ke resort. Kayak ke resort karena asri banget tanaman-tanamannya, lingkungannya juga ada outdoornya juga. Itu sih. Oke. Jadi sampai ketemu lagi di episode lainnya dengan narasumber yang menarik lainnya, dan jangan lupa untuk kamu Novi. Jangan lupa untuk subscribe dulu kalau belum subscribe, kemudian like dan share informasi ini kepada teman-temannya. Kalau ada teman-teman yang ingin jadi seorang sigar, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Oke. Oke, sekali lagi Mbak Nana, thank you. Terima kasih Mbak, waktunya sehat-sehat terus.